Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, ya selamat pagi. Pada hari ini tanggal 4 Mei 2021 kembali kami dari podcast Silampari akan memberikan informasi perbincangan yang dingin hangat dingin. Kali ini kita masih di tempat sama, yaitu di Hotel Kota Lubuk Linggau. Sudah ada satu narasumber pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Musirawas. Saat ini dia penggiat pendidikan, ketua komite juga di salah satu SMA negeri. Kemudian juga lagi merintis sebagai pengusaha, entrepreneur. Selamat pagi, Kakanda Haji Suparto Ajujang. Pagi. Wah, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan sampai sesuai target. Oh, luar biasa. Apa aja Bang kegiatannya sehari-hari Bang? Ya, karena pertama zaman pandemi, kemudian diikuti bulan suci Ramadan, di mana kita sebagai umat Muslim tuntutannya bahwa kita harus melakukan saum ataupun puasa bulan Ramadan 1 bulan full. Jadi saya tidak banyak aktivitas di luar, cenderung pada kegiatan-kegiatan yang ringan, yang ya banyak di rumah lah gitu ya. Jadi lebih mudah dijumpai. Ya. tinggal siapa saja yang ingin bertamu WA dulu. Takutnya kayak terawih. Lebih mudah diajak kopi. Ya Bang Suparto Ajujang ini orangnya cukup familiar ya pemirsa, khususnya di dunia politik. Dia pernah nyalon dewan di Kabupaten Musirawas, di Kota Lubuk Linggau juga pernah. Namun pada pagi hari ini kita akan lebih mengulik dirinya sebagai penggiat pendidikan. Kakanda, Kakanda dipanggil. Tadi Bang nih Kakanda. Kita baru beberapa hari lalu memperingati Hari Pendidikan Nasional. Betul. Sebagai ketua komite lah di salah satu SMA, juga penggiat pendidikan. Apa yang bisa Kanda sampaikan terkait dunia pendidikan saat ini di masa yang masih ada pandemi seperti ini? Iya. Pertama, saya juga selaku orang tua, selaku masyarakat pasti punya anak sekolah kan, ya kan? Dokter anak ya? Ya terbukti sekarang masih sekolah, 3 kali sekolah. Yang pertama masih semester 8 di kedokteran dan Unip. Universitas Bengkulu. Baru selesai menempuh seminar hasil. Insyaallah mungkin mudah-mudahan 2029 nanti ya wisuda dokter muda namanya. Wow, luar biasa. Dan belum selesai kan, masih ada tahapan. Kemudian yang kedua juga masih sekolah juga. Memang lagi masahnya ya. Mungkin umur-umuran saya memang sebagai orang tua fase-fasenya dalam rangka meningkatkan ataupun menjadikan pendidikan bagi anak itu hal penting gitu ya. Nomor 2 di Universitas Sriwijaya. Oh, Sri. Dia ambil ilmu komunikasi, prodi broadcasting ya. Wah, baca jadi podcast juga. Dan nomor 3 masih SMP. SMP di mana? Kelas 1 di Cendikia Mutiara di Lubuk Linggau ini kan. Karena habis ada orang lagi di rumah kan. Kalau semuanya pergi sepi kita kan. Pasti saya juga punya keluhan, juga menangkap keluhan daripada orang tua yang lain juga pernah bercerita dengan kita, bercerita dengan kita juga kan, bahwasanya ya salah satu hal yang krusial itu masalah daring. Tapi saya sampaikan masalah daring. Tapi saya sampaikan ini kebijakan nasional. Di lokal kita, bahkan regional kita juga tidak mampu menampilkan itu gitu kan. Tidak mampu kita mengelakkannya. Ketika keputusan pemerintah kita harus daring, ya mau diapakan, ya harus daring. Artinya kan tidak boleh bertemu dalam kapasitas yang besar. Pun ada beberapa kebijakan, misalnya ketemu dalam kapasitas yang kecil, yang berbatas, tentunya itu masih bisa dilakukan. Tapi yang massal sifatnya, karena sekolah tempat titik kumpulnya publik, tempat titik kumpulnya masyarakat, orang-orang gitu ya, itu belum dibolehkan. Maka dari itu ada polanya daring itu, walaupun sana sini juga ada keluhan gitu. Harapan saya tentunya sebagai masyarakat ya mendoakan
pandemi ini agar cepat selesai. Jadi kayak gini kan, saya potong dulu. Ya. Ada semacam keluhan ini, saya rasa keluhan masyarakat terkait daring wajar dirasakan oleh masyarakat, mengingat situasi-situasi di masyarakat luas itu sudah mulai nampak keramaian-keramaian. Contoh objek wisata sudah mulai banyak dikunjungi. Persedekahan juga sudah ada, walaupun beberapa segelintir di kecamatan di Kota Lubuk Linggau ini, Musirawas Muratara ataupun Lubuk Linggau, pilkada kemarin kita hiruk pikuk, kok sekolah dibatasi loh. Itu yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya belum selesai, tapi Adinda cepat dengan cerdas dan sikapnya kan mengarah kemana itu kan. Saya ingin menyampaikan begini, bahwasanya lagi-lagi bahwa masalah pendidikan salah satunya di zaman pandemi ini juga ketentuan akhir dari pemerintah, karena hal ini menyangkut pemerintah yang punya kewenangan yang tinggi lah di Republik ini. Yang saya masukkan ada ketentuan-ketentuan daripada pemerintah pusat. Kita tidak bisa mengelakkan. Artinya dari yang ditetapkan oleh pemerintah belum ada tempat ketemu ataupun orang-orang ataupun masyarakat bertemu di tempat-tempat yang tertutup, yang banyak dan lain sebagainya, karena itu masih dibatasi oleh ketentuan pemerintah, belum boleh. Nah, termasuk salah satunya sekolah. Pun apa yang disampaikan oleh Adinda tadi, Adinda Black. Adinda Black. Lupa kan Adinda Black gitu kan. Tapi ini pas dilihat di W Hotel ini tidak terlalu ada lampu gitu. Ada lampu itu ya. Iya. Jadi black beraroma lebih glow. Glowing. Glowing. Lanjut, Bung. Jadi apa tadi? Terkait keramaian sekolah. Keramaian, betul. Sekolah dibatasi. Kalau membatasi full gitu kan ke publik, ke masyarakat, ya ada dilema juga di sisi pemerintah gitu ya. Terus masyarakat ini juga, kita juga menyadari dan kita juga selaku masyarakat kan punya urgensitas gitu kan, punya hal-hal penting gitu kan. Kadang-kadang ini bisa sedikit mengesampingkan hal-hal yang regulasi yang disarankan oleh pemerintah tadi gitu ya, walaupun secara diam-diam. Kemudian ada juga jalan tengah yang dilakukan, yang disarankan pemerintah, tetap prokes gitu ya, tetap prokes. Tapi tidak bisa juga dihindari, tidak bisa kita elakkan juga. Memang sudah ada juga masyarakat kita melakukan keramaian. Ya, kita tidak menafikan itu. Di tubuh pemerintah sendiri, akankah pemerintah bisa memperhatikan one by one gitu kan, persen to persen orang-orang yang ada, misalnya di kota kita saja, di Lubuk Linggau ataupun di kabupaten tetangga sini, nggak mungkin kan? Mungkin kan? Ini masih zaman pandemi, belum boleh keluar misalnya, harus keluar, nggak mungkin satu persatu harus diperhatikan. Masyarakat, rakyat, publik juga punya urgensitas sendiri, urgensitas ekonominya, urgensitas kegiatan lain-lain dan sebagainya gitu kan. Nggak bisa juga. Jadi dilemanya ini sampai seperti itu menurut saya. Jadi kayak gini kan, Bung, pihak sekolah pun kalaupun dia adakan tatap muka, saya rasa sudah cukup siap melihat situasi prokes, sarana prasarana dimiliki sekolah-sekolah saat ini sudah sangat lengkap. Bahkan itu di beberapa desa di kabupaten tetangga kita itu ada yang masih sekolah, Bung, dan tidak ada rasanya hal-hal yang terpublish sampai pelajar itu massal karena COVID, nggak ada maksudnya. Jadi dapat saya tangkap begini, sesungguhnya ini kan katakanlah keinginan masyarakat lah gitu kan. Keinginan anak-anak juga kan. Anak-anak ini kan jenuh juga sekolahnya di rumah dan di rumah gitu kan. Ada pengen ke kumpul dan ketemu dengan teman-teman. Dan sekolah yang sesungguhnya seperti lazimnya ini sekolah gitu kan. Seperti kebiasaan yang sudah. Akan tetapi lagi dan lagi saya sampaikan, ini kan menyangkut regulasi, aturan. Kita doakan saja. Benar. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan pemerintah punya kiat-kiatnya, punya strategi-strateginya dalam rangka mengcover aspirasi-aspirasi. Wacananya sudah ada nih, karena bahwasanya tatap muka akan juga dilaksanakan setelah Lebaran. Katanya kan? Katanya. Ya, kita berharap wacana itu memang dapat direalisasikan. Harapan kita sama. Saya juga selaku masyarakat harapannya agar
cepat direalisasikan oleh pemangku-pemangku jabatan sehingga kita tidak punya lagi kendala-kendala yang celotehan-celotehan yang disampaikan tadi kan. Oke. Jadi gini Kanda, kita agak tinggi dikit tensi nih. Bicaraan kita agak tensi dikit nih. Kan sebagai ketua komite nih, di salah satu SMA favorit juga lah di Lubuk-Linggau. Ya. Kita akan memasuki waktu masa penerimaan peserta didik baru PPDB. Ya, nanti ya. Ya nanti. Kemarin baru kelulusan, pengumuman kelulusan SMA kemarin. Hampir setiap tahunnya selalu saja ada tentang wacana ataupun isu-isu yang berhembus masuk sekolah. Kayaknya di Lubuk-Linggau nih kalau tidak masuk sekolah sano di situ kurang greget, kayak kurang gengsi orang tuanya seperti itu. Itu gimana nyikapinya? Menurut saya ini kan sudah lumrah terjadi seperti yang Dinda Black sampaikan tadi. Kalau udah SMA 1, SMA 2 ya benar. Kita bicara SMA ya. Ataupun kalau tingkatan yang lebih bawah lagi misalnya kalau udah SMP 1, SMP 2 gitu kan dan lain sebagainya mengikuti sesuai dengan urutan-urutan itu kan. Dan faktualnya urutan-urutan itu mencerminkan gengsinya masing-masing. Benar. Nah, ada baiknya kalau menurut ini hemat saya pihak-pihak terkait dalam hal ini ulur tangan pemerintah juga melalui dinas terkaitnya mungkin kan mengedukasi publik ini, mengedukasi masyarakat ini gitu kan bahwa sekolah-sekolah yang dianggap dalam tanda kutip cute and cute tadi gengsi dan lain sebagainya lah gitu ya tidak serta-merta menjamin atau menentukan masa depan anak benar. Tidak begitu. Apalagi sesuai dengan keinginan Pak Menteri yang beberapa sumber kita baca ya bahwa sesungguhnya kita ini Pak Menteri dan timnya juga pengen menerapkan Merdeka Belajar. Kenapa Merdeka Belajar di slogan ini diterapkan? Sesungguhnya kita ini belum merdeka belajarnya. Apa yang dimaksudkan di sana belum merdeka belajar? Salah satu yang bisa saya tangkap adalah kan kalau kurikulum dan kurikulum lah kalau kita bicara yang sudah terjadi ini kan lebih cenderung pada pemerhatian output pendidikannya, kognitifnya di kemampuan berpikirnya gitu kan. Padahal di balik itu ada yang ingin dieksploitasi lagi ya ditargetkan hal lain yang ditargetkan oleh Menteri melalui ini Merdeka Belajar ini, slogan Merdeka Belajar ini. Lebih dari itu, lebih dari hal kognitif juga sudah menyangkut hal-hal yang sifatnya kesiapan memasuki dunia kerja. Jadi mereka sekolah itu paling tidak sudah menggiring minat dan bakat mereka yang sesuai dengan potensi mereka masing-masing gitu kan arahnya. Jadi ketika misalnya selesai sekolah dan bahkan tamat sarjana, jangan sampai ada kesannya sarjana yang yang salah alamat ataupun sarjana nyasar gitu ya. Pun misal walaupun itu sesungguhnya pendidikan formal itu tidak juga menjadi halangan untuk melakukan hal-hal yang lain di luar pendidikan formal itu sendiri gitu kan. Seperti misalnya Dinda Black ya kan kadang-kadang yang kita ketahui syarat menjadi jurnalis itu tidak harus dari ilmu komunikasi kan. Benar. Sarjana pertanian, sarjana ekonomi, banyak sekali yang jadi wartawan kan. Sarjana pendidikan, seperti saya sarjana pendidikan. Akan tetapi sesungguhnya akan lebih mudah kan misalnya kalau mereka menempuh pendidikan formal ya kan di ilmu komunikasi akan memudahkan. Saya menekankan akan memudahkan, bukan disiplin ilmu yang lain tidak menjamin. Akan lebih mudahkan. Karena memang cikal bakalnya dari situ. Ilmu komunikasi dia ambil memang misalnya prodinya di jurnalis itu komisi penyiaran lah, KPI lah atau bukan ada lagi yang di ini jurnalistik itu kan memang lebih melekat, lebih mengarah gitu kan, lebih searah kayak gitu. Nah itu dimaksudkan juga oleh Pak Menteri bahwa salah satunya pihak-pihak terkait melakukan survei, salah satunya lihat aja di berita di Detik News saya baca survei salah satunya. Banyak survei tapi salah satunya bisa jadi misalnya survei kepribadian mengenai potensi anak.
Jadi jangan sampai anak itu tidak tahu potensinya apa, gitu kan? Iya. Sehingga dari hasil survei ini, data yang ada ini bisa dipakai oleh yang berkepentingan. Misal guru tadi yang saya Iya. sampaikan, saya ceritakan tadi. Guru bisa dengan memahami potensi anak didiknya, misalnya satu kelas itu kebanyakan persentasenya bertipikal kepribadiannya yang introvert misalnya kan. Introvert orangnya kan cenderung mau disuruh gitu kan. Kalau dikasih ini perintah selesai Siap. kerjaannya. Ya. Artinya strategi guru dalam rangka mencapai output pendidikan di unit itu, dia harus banyak injek ke anaknya pola-pola PR dan lain sebagainya kan. Tapi kalau polanya sebaliknya, misalnya extrovert gitu kan, ya orang extrovert kan anak-anak kan cenderung ekspresif, cenderung berekspresi, bukan mau disuruh-suruh gitu kan, Yeah. bukan juga berarti dia nggak mau disuruh gitu kan, Yeah. atau ketika disuruh tidak selesai pekerjaannya enggak, tapi dia lebih cenderung itu. Nah, hal-hal yang seperti itu, potensi-potensi seperti itu, data-data seperti itu, kalau diketahui akan lebih memuluskan. Artinya si guru juga mengajarkan anak-anak didiknya dalam ruang kelas, dia tuh sudah tahu clue-nya. Jadi dia tidak lagi mendikte, tidak lagi menginstruksi, tidak lagi kasih perintah. Dia ajak belajar polanya berekspresi sehingga terjadi semacam ekspresivitas gitu kan yang lancar, sehingga output yang akan dicapai sebagai output pendidikannya bisa goal gitu kan. Ya, kembali kita ke sekolah tadi itu seperti disampaikan tadi itu Ya. ke Anda tadi, bahwasanya itu tadi hanya ada beberapa sekolah saja yang mindset di tanah masyarakat itu dinilai mereka itu cukup familiar. Ya. Seperti SMP 1 itu kan. Cuman benar tadi bilang bahwasanya untuk mencapai kesuksesan itu tidak hanya ditentukan dari sekolah favorit, Ya, pendidikan formal. sekolah unggulan itu tidak. Kita juga bisa melihat orang-orang disabilitas saja Betul. kan dapat berprestasi. Betul. Kembalinya kan ke niat. Iya, ke karakter yang Ke karakternya. bersangkutan, ya. Cuman saat ini masyarakat kita itu masih berpikir monoton. Itu SMP 1, SMP 2, sedangkan SMP yang di ujung-ujungnya nggak kedapat bagian. Ya, Padahal sudah dikunci secara sistem, ada bagian zonasinya. Kadang lewat dari zonasi masih ngotot pengen ke situ kayak Ya, gitu. maka dari itu saya tidak menyatakan bahwa edukasi dari pemerintah belum jalan tidak demikian, tidak ya. ada yang masih yang tersumbat begitu ya. Masih ada sumbatan lah Ada begitu sumbatan. ya. Seyogyanya karena masih ada sumbatannya dilepas sehingga lancarlah saluran yang saya maksudkan, saluran edukasinya ke publik. Sehingga publik paham, oh iya, tidak harus di SMA 1 gitu kan, atau SMA 2, tidak harus di SMP 1 dan SMP 2 gitu Benar, kan. benar. Toh ini kan semuanya ini negeri semua kan. Kalau kita bicara kurikulum ke negeri ya sama. Ya. Sama kan? Nah, pihak-pihak yang berkaitan dalam hal ini, termasuk juga sekolah juga, ya memperbaiki lah gitu ya, memperbaiki pelayanan pendidikan lah kan, agar untuk yang swasta. ya swasta juga agak ini berlomba juga di sisi ini pelayanan Bagaimana bisa menarik hati masyarakat itu? Betul. Orang tua tadi ya. Ya itu yang saya maksudkan. Jadi agar dia berlomba-lomba melayani publik dan dunia pendidikan yang dia bidang itu, sehingga apa? Nanti akan ada anggapan kesimpulan publik masyarakat sama, swasta juga sama nilainya dengan negeri seperti itu, atau SMP berapa gitu sama dengan SMP 1, atau SMA berapa sama dengan SMA 1. Biasa ya, ini visioner sekali ya Kakanda kita. Suatu lugas, tegas, isinya padat. Nah, itu luar biasa nih pemirsa. Jadi teman-teman guru, kepala sekolah nih kalau nonton podcast ini nggak rugi. Karena ada solusi-solusi yang luar biasa ya disampaikan oleh Kanda kita Sparta Jujang. Kembali Kanda. Ya. Masalah PPDB juga nih. Kita juga mendapatkan informasi kadang itu bahkan ini tidak semu lagi, tidak lagi tabu, sudah terbongkar dari mulut ke mulut. Ya. Ada semacam suatu yang kita nilai, masyarakat nilai itu ada hal salah lah seperti itu, yaitu ada pejabat-pejabat publik itu kan yang menitip titipan ke sekolah-sekolah tertentu agar dapat masuk seperti itu kan.
Jadi ada yang memang benar-benar anak itu memiliki kualitas sehingga karena hal tersebutlah tidak tercapai karena adanya titipan-titipan dari para pejabat-pejabat publik kita lah seperti itu. Ini gimana nyikapinya? Sebagai ketua komite lah, pernah nggak nemui hal seperti ini? Di Black ini kalau bicara PPDB ini semangat betul, ya kan? Ada apa? Ada pengalaman tersendiri menyangkut PPDB mungkin? Ya, karena saya mendapat laporan sih. Iya. Sekarang saya yang balik tanya, ada pengalaman tersendiri yang menyangkut PPDB mungkin kan? Nggak ada. Iya. Putar, balik lagi PPDB lagi kan? Ya karena memang apa ya? Karena memang udah momennya ini mau PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, kalau menurut saya para pihak lah gitu ya. Ya para pihak bisa jadi yang di luar sistem, kemudian yang di dalam sistem. Mestinya menumbuh kembangkan awareness yang tinggi lah gitu ya, kesadaran yang tinggi yang saya maksudkan. Jangan sampai misalnya punya jabatan itu akhirnya segala-galanya, padahal jabatan juga tidak lama kan. Mumpung aku ada jabatan ini, pokoknya harus masuk ke situ. Jangan pula seperti itu. Kenapa? Ketika kalau dulu namanya KTBLC-nya diterima, dimaklumin orang, artinya dia juga sekaligus menyingkirkan orang yang Adinda Black maksudkan yang punya kesempatan tadi, gitu kan? Pihak penerima juga begitu, dalam hal ini mungkin dinas, pak sekolah gitu kan, jangan juga terlalu memanfaatkan ataupun merespon yang hal-hal yang seperti itu. Ya 1-2 sih tidak masalah kalau sepeleton. Maksud saya kan begitu. Kenapa? Ketika dia melakukan itu, artinya dia sudah menggeserkan orang yang berhak untuk masuk sesuai dengan regulasi yang ada. Itu tadi. Kan regulasi yang ada kan jelas kan, bisa jadi potensi akademik diambil, bisa dari zonasi, bisa dari tes umum, iya kan? Dan kelengkapan ataupun persyaratan yang diamanatkan dalam fase tes itu jelas. Ya, jangan terlalu banyak nih tim 1-2 oke lah ya. Kan. Kalau langsung buku itu kita bayangkan begini, misalnya Adinda Black karena profesinya sebagai jurnalis ya, sebagai wartawan banyak dikenal orang, baik itu pejabat maupun dan lain sebagainya. Pasti punya kemampuan untuk dalam tanda kutip menitipkan gitu kan? Membantu lah. Iya, membantu. Tapi kadang-kadang terlupakan oleh kita ketika Adinda Black menitipkan satu orang gitu. Karena kapasitas ruang kelas ini sekarang jelas tuh. Misalnya 36 itu data online. Begitu satu dititipkan Adinda Black misalnya, jadi 37. Iya. Jadi 36 lagi yang kesempatan. Katakanlah itu murni misalnya kesempatan itu yang tidak dalam tanda kutip titip-titip tadi kan. Artinya orang yang punya potensi tadi, baik itu sisi akademik, sisi tes umum misalnya ataupun sisi donasi, ya mau tidak mau ya tersingkirkan. Kan kasihan. Benar. Iya kan? Ya sedikit-sedikit kita bicara ideal lah, jangan bicara dalam tanda kutip serampangan terus. Jadi kayak gini, Kanda boleh nih tim, cuman yang lain IG gitu. Kira-kira satu enggak? Iya. Jangan sebuku se-HPS mati Ya, ini pemirsa, luar biasa ya pembicaraan kita pada hari ini. Cukup enjoy, santai ya. Kita memang menemukan suatu narasumber yang kapabilitasnya sudah saya rasa cukup mumpuni lah untuk berbicara tentang dunia pendidikan. Masih ada satu lagi pertanyaan ini, Pak. Apa itu? Mengenai kelulusan. Ya. Kelulusan saat ini kan ditentukan karena faktor pandemi ini, sehingga sekolah memiliki hak untuk menentukan kelulusan siswanya sendiri. Dengan perihal semacam ini, saya pribadi melihat ada suatu semacam gejolak di mana
Contoh aja, di satu sekolah ketika kita menemukan suatu anak yang memang bandel, Iya. dan nilai-nilai sikapnya, nilai akademiknya memang tidak mendukung untuk dia Iya. dinyatakan lulus. Iya. Namun pihak sekolah ngan pusing, ngan pening Iya. urusan ini tadi, maka dia diluluskan. Nah, ini gimana nyikapinya ini? Terkait diluluskan pihak sekolah karena mungkin lah kalau dia tidak diluluskan menjadi beban masalah kita mikir lebih baik diluluskan aja. Tapi kan akan ada kebalikannya juga ini argumentasinya begini. Kalau tidak, tadi kan kalau dia diluluskan kan? Ya. Nah kalau tidak diluluskan yang dia bandel tadi, tambah bandel. Ya itu mungkin semacam faktor karena tidak mau gurunya repot sehingga diluluskan seperti itu. Adida Black, menurut saya pihak sekolah, pihak dinas itu punya Kriteria penilaian ya. punya rumusan penilaian kan dalam rangka meluluskan. Tidak satu hal, banyak hal, sehingga dari keseluruhan overall penilaian itu masih memungkinkan masuk dalam di atas standar ya. Sehingga bisa lulus. Pasti itu. Pasti, ya. Pasti dia punya ini. Artinya kalau jeblok ya tidak jeblok amat lah gitu ya. Tidak jeblok amat. Kalaupun misalnya banyak kekurangan ya masih ada sisi-sisi kelebihan. Ya seperti putusan-putusan misalnya kalau di dunia hukum misalnya ya bagaimana hakim memutuskan sanksi pidana terhadap terdakwa gitu. Yeah. Banyak pertimbangan. Salah satunya misalnya untuk meringankan belum pernah dihukum, berkelakuan baik misalnya. Bisa juga mungkin dia lemah di akademik atau sikap. Ya. Mungkin rezeki lainnya dia ada kelihayan lain. Ada kelihayan lain, ada talenta lain gitu kan. Biasa. Bijaksana sekali. Baik pemirsa, sudah hampir setengah jam ya Pak. Ya, setengah jam kita bersama di podcast Silapari berbicara dengan Kandas Fatwa Haji Ujang tentang dunia pendidikan. Terima kasih nih Kak Kanda sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Mungkin akan ada sesi-sesi selanjutnya, episode selanjutnya kita akan mengundang kembali Kandas Fatwa Haji Ujang karena dia juga jago dalam hal politik kan. Kedepannya kan. Tapi bukan jago-jagoan ya. Atau abang jago. Abang jago sudah ada milik Ilham Palesta, Febri, Elvis itu, abang jago itu kan. Jadi kita akan mengundangnya dengan topik materi yang lain. Siap. Ini terima kasih ke Kanda ya atas waktunya sudah hadir membantu. Kehadirannya ke sini itu sudah sangat memberi support kepada kami, podcast kami untuk tetap berkarya. Sama-sama. Baik pemirsa, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam corona yuk. Ya. Luar biasa.